Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang tercinta. Apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi ini. Mari Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan badan yang segar, dan Tuhan Engkau sudah mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari dan pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan hikmat pagi. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu, dan kami boleh memegang teguh firman-Mu sebagai pedoman dalam jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Melihat Allah. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selama bulan Oktober ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan latar belakang pemandangan Pantai Jumwok yang ada di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini cukup baru dan merupakan segaris dengan Pantai Krakal, Pantai Drini, dan pantai-pantai indah lainnya di selatan Pulau Jawa. Kiranya pemandangan yang indah, pemandangan yang segar ini boleh membuat hati kita bersemangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah itu roh, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Dan roh Allah adalah pribadi yang tidak berbadan dan tidak berwujud. Oleh karena itu, Allah tidak dapat kita lihat. Allah itu roh. Dan roh Allah itu tidak memiliki batasan seperti manusia. Oleh karena itu, Allah tidak bisa dibatasi dengan gambaran akal budi kita yang terbatas. Roh Allah hanya kelihatan jika Ia sendiri sengaja menampakkan dirinya dalam wujud yang dapat dilihat. Yohanes Pembaptis bersaksi, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Yohanes pasal pertama ayat 32 sampai 34. Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel juga melihat Allah yang bersedia menampakkan dirinya. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tertulis dalam Keluaran pasal 24 ayat 10. Allah juga bersedia menampakkan dirinya kepada Musa, meskipun hanya bagian belakangnya saja. Seperti dapat kita baca dalam Keluaran 33 ayat 23. Selain itu, di zaman Perjanjian Lama, Allah juga kerap menampakkan dirinya dalam wujud malaikat Tuhan atau malaikat Allah, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 16 ayat 7, Kejadian 21 ayat 17, dan masih banyak yang lainnya. Jelaslah bahwa ketika Alkitab berbicara tentang hal melihat Allah,
maka sesungguhnya yang dilihat bukanlah rupa dan gambar Allah yang sebenarnya, melainkan penyataan diri Allah dalam wujud yang dapat dilihat oleh manusia. Di zaman Perjanjian Baru, Yesus Kristuslah yang menyatakan diri Allah kepada manusia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Dan waktunya akan tiba bahwa setiap orang percaya atau orang kudus akan bertatap muka dengan Allah di surga, seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Allah itu roh, dan oleh karena itu ia tidak dapat dilihat. Tetapi kita orang percaya yang diciptakan kembali serupa dan segambar dengan anaknya. Dalam Roma 8 ayat 29. Kita dapat memancarkan rupa dan gambar Allah yang tidak kelihatan tersebut menjadi dapat dilihat oleh setiap orang melalui segala perbuatan kita yang memuliakannya. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Setiap orang percaya sudah seharusnya memancarkan rupa dan gambar Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah roh. Engkau tidak dapat dilihat oleh manusia, dan Engkau menyatakan diri-Mu kepada manusia, dan kami hanya dapat melihat Engkau sebatas Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Bapa, kami adalah gambar dan rupa Allah, dan oleh sebab itu mampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki, yaitu segambar dan serupa dengan Engkau. Kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga banyak orang dapat melihat tentang Engkau melalui kehidupan kami. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup sebagai terang. Ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berlaku seturut gambar dan rupa Allah. Tuhan Yesus memberkati.